Saya akan menjelaskan mengenai lingkungan global. Tapi sebelum itu kita harus mengerti apa itu lingkungan global. Lingkungan global adalah seluruh sistem lingkungan yang ada di bumi yang meliputi daratan, lautan, udara, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nah, semua unsur itu saling berkaitan satu sama yang lain. Jika suatu unsur itu ada yang rusak, akan berdampak kepada unsur yang lainnya. Lingkungan global tidak dibatasi oleh wilayah negara, maka artinya semua kerusakan lingkungan yang ditimbulkan di suatu negara atau suatu tempat itu bisa berdampak kepada tempat lain, bahkan ke seluruh dunia. Kita ambil contoh adanya pencemaran udara dari aktivitas industri yang dapat menyebar melalui berbagai negara melalui angin. Selain itu juga adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang dirasakan oleh seluruh dunia, lalu meningkatnya suhu bumi dan juga mencairnya es di kutub. Lingkungan global ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama adalah atmosfer atau lapisan udara, kedua hidrosfer, yaitu perairan seperti laut dan sungai, yang ketiga itu litosfer, yaitu daratan dan tanah, dan yang terakhir adalah biosfer, yaitu makhluk hidup seperti hewan dan juga manusia. Semua komponen itu saling berkaitan satu sama yang lainnya. Jika salah satu mengalami kerusakan, maka komponen yang lainnya juga akan terdampak dari kerusakan tersebut. Nah, isu lingkungan ini adalah menjadi hal penting karena sejumlah penduduk semakin meningkat, kebutuhan manusia semakin besar, serta eksploitasi dari sumber daya alam itu semakin tinggi. Aktivitas seperti pembabatan hutan, lalu penggundulan hutan, penggunaan bahan bakar fosil, dan juga pembuangan limbah sembarangan itu menjadi faktor utama dari krisis lingkungan ini sendiri. Jika semua dapat dikelola dengan baik, kerusakan lingkungan ini tidak akan terjadi. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, semua kerusakan lingkungan akan terjadi, yang akan menyebabkan krisis air bersih, bencana alam, kelangkaan pangan, hingga ancaman kesehatan bagi manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang lingkungan global ini sangat penting agar kita sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab suatu negara, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan pengelolaan lingkungan global. Pengelolaan lingkungan global merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia untuk menjaga kelestarian alam agar tetap dapat mendukung kehidupan manusia. Pengelolaan ini sangat penting karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, serta kegiatan industri yang dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Tujuan utama pengelolaan lingkungan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Sumber daya alam seperti air, hutan, tanah, udara, dan bahan tambang merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Jika digunakan secara berlebihan tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka sumber daya tersebut dapat habis. Melalui pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana. Misalnya, dengan sistem tebang pilih pada hutan, penggunaan energi terbarukan, serta penghematan air dan listrik. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat berupa pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pemanasan global, banjir, tanah longsor, dan kerusakan hutan. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya kerusakan tersebut melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata seperti pengolahan limbah, reboisasi, pengurangan penggunaan plastik, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jika salah satu komponen ekosistem rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. Contohnya, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hilangnya habitat hewan dan meningkatkannya resiko bencana alam. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, keseimbangan ekosistem tetap terjaga sehingga semua makhluk hidup dapat bertahan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menjamin kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Lingkungan yang sehat akan memberikan kualitas hidup yang baik bagi manusia, seperti udara yang bersih, air yang layak digunakan, serta tanah yang subur. Pengelolaan lingkungan global bertujuan agar generasi sekarang dapat menikmati sumber daya alam tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk mendapatkan manfaat yang sama. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, mendukung pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa depan. Artinya, pembangunan ekonomi tetap berjalan, tetapi lingkungan juga tetap dijaga. Contohnya adalah pembangunan industri yang dilengkapi dengan pengolahan limbah, penggunaan energi ramah lingkungan, serta pengelolaan kota yang berbasis lingkungan hijau. Jadi, dari materi yang aku sampaikan ini, dengan adanya pengelolaan lingkungan global yang baik, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tanpa merusaknya. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang seimbang antara manusia dan alam, serta menjamin keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan global. Saat ini dunia menghadapi berbagai permasalahan lingkungan global, di antaranya yang pertama pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar fosil. Nah, yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim ditandai dengan cuaca ekstrim, musim yang tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap pabrik, kendaraan bermotor, dan pembakaran hutan. Yang keempat ada pencemaran laut. Banyaknya sampah plastik yang mencemari laut dan membahayakan biota laut. Yang terakhir ada deforestasi. Deforestasi atau penebangan hutan secara liar itu menyebabkan banjir, tanah longsor, hilangnya habitat hewan. Dampaknya mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, krisis air bersih, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan global disebabkan oleh berbagai faktor, terutama aktivitas manusia seperti 1. Industrialisasi yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, penebangan hutan secara liar. Yang keempat, pembuangan limbah sembarangan. Yang kelima, penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, gaya hidup konsumtif dan meningkatnya jumlah penduduk juga menjadi penyebab meningkatnya kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu upaya pengelolaan lingkungan global. Nah, upaya pengelolaan lingkungan global itu dilakukan dengan melalui kerjasama baik itu secara internasional, nasional, ataupun juga bisa secara individu. Dan tentunya melalui tindakan nyata di setiap negara. Nah, upaya internasional itu ada contohnya seperti Paris Agreement, yaitu di mana itu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu ada juga protokol Kyoto, yaitu untuk mengatasi permasalahan pemanasan global. Dan yang ketiga itu ada SDS atau Sustainable Development Goals, yaitu dengan tujuan melakukan pembangunan berkelanjutan. Lalu ada juga upaya nasional. Nah, upaya nasional itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa dengan membuat undang-undang yang terkait dengan lingkungan. Lalu ada juga program reboisasi hutan, bisa juga pengelolaan sampah, ada juga penggunaan energi yang terbarukan. Lalu selain internasional dan nasional, tentu diri kita sendiri atau pribadi bisa kita lakukan juga, yaitu upaya individu, yaitu dengan melakukan mengurangi penggunaan sampah plastik, hemat listrik dan air, menggunakan transportasi umum agar mengurangi gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca, dan juga bisa menanam pohon di lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pelestarian lingkungan tidak akan berjalan secara maksimal. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari ternyata memiliki dampak besar bagi lingkungan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan kecil ini dapat mencegah pencemaran tanah dan air serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kedua, melakukan daur ulang. Dengan mendaur ulang sampah seperti plastik, kertas, atau botol, kita dapat mengurangi jumlah limbah dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Dengan lebih sering menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, atau bersepeda, kita dapat mengurangi polusi udara yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Keempat, menggunakan produk ramah lingkungan, misalnya dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum ulang, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kelima, menanam dan merawat pohon. Pohon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga membantu menjaga kualitas udara. Karena menghemat energi, kita bisa mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jika semua tindakan sederhana ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, maka akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan lingkungan secara global. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan global adalah tanggung jawab seluruh manusia di dunia. Kerusakan lingkungan terjadi karena aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan di masa yang akan datang. Upaya pengelolaan lingkungan harus dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, mari kita mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena bumi bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi masa depan yang harus dijaga. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.